Saganyo ambil ke kalam ijuknya lapih kata wah lama nironyo mani. Kok diabuh menjadi saka di param tua namanya lah rasan menjadi dari Baso ke Tanjung Alam sasimpang jalan Kabiaro. Terima kasih apa-apa ibu-ibu nanlah menjawab salam ambo doaan masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Wa qala aidan man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nikmatullah Bancah Jorong Kawai Kanagarian Batu Bule Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Data Luak Nantuo Provinsi Sumatera Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya tuh. Ada ndak nan minta jadi negara lo orang Lintau kok? Berarti tetap dalam NKRI. Yang kita muliakan Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, segala ketua Majelis Taklim, Ketua Wirid Yasin, Ketua Julo-Julo, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, niniak mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jopusako, putih labek, buah nan masak, makanan anak kemanakan. Saya doakan semuanya sehat walafiat. Dan sangat kita muliakan beliau para alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat duduknya baca min kitab tagaknya rintang jopi tua tahu dihalal dengan haram syarato sah dengan bata aye janih tapian suci minuman kita di nagari. Semoga para ulama kita diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah. Dan kemudian tidak kalah pentingnya bahwa kita dengar dari bait-bait syair tadi bahwa wanita ini adalah tiang negara. Yuk. Tapi di dalam kisah Isra Mi'raj ayatnya lah disambian dek cucu embo membaca tadi. Apa yang engkau lihat di dalam neraka itu ya Rasulullah? Isi neraka itu nan paling banyak adalah padusi. Jadi sesuai no orang membuat film bintang-bintang film seram tu padusi mak lampir padusi, sustel ngesot padusi, sandal bolong padusi. Jadi banyak orang padusi ko mentiko. Indak wara nan tiang negara.
Kenapa mereka banyak masuk neraka ya Rasulullah? Karena mereka menggoyang-goyangkan badannya di hadapan laki-laki. Ya kan? Jadi ibu-ibu jangan goyang-goyangan badan di muka laki-laki enggak. Kaum muslimin, ada anak kita dari PT Semen Padang. Itu dek santiang utaknya ditanggung sekolah sampai ke Makkah. Jadi ketika kami pergi umrah, di bawah singgah. Ya kan? Tidak ada bininya meletakkan nasi, meletakkan air. Siapa? Lakinya. Jadi perempuan ini tidak boleh dipertontonkan sebenarnya. Karena dia adalah Hawa namanya. Ada tidak ibu mendengar selama ini Adam nafsu? Tidak ada. Yang ada itu apa? Hawa nafsu. Iya kan? Jadi perempuan ini kalau tidak pandai memelihara dirinya, dia jadi sumber fitnah, akan menghancurkan negara. Iya kan? Tidak jadi dia tiang negara. Jadi peliharalah. Sabok padusi ko kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, sama je orang pakai jilbab. Manan putih kulit terselimut je jilbab tujuan tak terselimut je jilbab. Putih. Ya kan? Jadi pertama nasihat saya, peliharalah diri perempuan ini yang muda-muda. Karena Allah bertaruh bantu taruhan bawa kan tak ada nangkan neti orang kuda. Lagai mendengar kaji lah mau jual. Ya kan? Sebab kaki lah sakit lah layu. Konan muda-muda sekarang sudah banyak terjadi ibu-ibu dan bapak-bapak pelecehan dari laki-laki karena perempuan tidak memelihara auratnya. Saya doakan indah ada orang kawai batu bule konan isi neraka nan bersih masuk serugo sadonya. Kini ambo bertanya padusi nanggak muda-muda pak, pakai parfum tak kemari tadi? Nang katiko ubah perangai kalian. Padusi ko pai keluar tak boleh pakai parfum. Lain tak bau kambing ketiak lah tu. Itu saja. Sebab apa? Dia saya katakan tadi menarik bagi laki-laki. Jadi apabila kami pakai parfum kasturi, nam di Bali, di udah kami di Makkah, kau Ustaz. Ya kan? Setelah salat Isya, pakai baju daster nan bara sih, badan dia dia hem body, ya kan? Sudah tu muko dia dia bada afon, atau semprot jo parfum le. Apa dusi nama dia itu nama suat serugo. Inyo menganang kaudanya supaya lalu lai. Lai terdengar di kalian tu muda-muda kok. Itu. Indak pai barale, indak pai ke pasar pakai parfum tu. Wanita itu tugasnya menyenangkan hati suami. Itulah wanita surga. Jadi besok pai ke musaji, kau janji sirah anjo bibi lai. Tak perlu ke dong? Iya kan? Tak perlu. Biasa-biasa saja. Asal lain tak bu. Tapi kok sudah makan jariang, ayo gosok gigi. Iya kan? Ini ibu-ibu dan bapak. Kena ambo tadi makan di jamu juga le jariang. Pindak ciek yo ambo makan. Sebab ambo kamu ngaji. Ibu nanti muka kok pasti babaun jariang kok sari baunya hilang. Lah tiba di WC tambah parah baunya. Iya kan? Ini. Jadi tidak usah pakai harum-haruman pergi ke masjid perempuan. Kalau laki-laki disunahkan, perempuan jangan. Itu nasihat saya yang kedua. Jadi malam kini kaji awak 3 judulnya. Lain tak banyak nak. Pertama kita maingean ke ibu-ibu muda, anaknya tadi khatam Quran. Tu nampak dia ambo hadiah-hadiah ke dibagi. Khatam tu apa artinya? Arti khatam tamatlah tamatnya. Kira-kira
anak-anak nan khatam Quran ko lah bisa ndak jadi juara nasional di Indonesia? Alun kan? Nah, jadi ibu-ibu yang punya anak, pasti anak-anak muda. Kalau sebagai emboko orang dojo beranak nan khatam Quran baru tu buah saleh anaknya tu. Iya kan? Nah, lah umur 60 bininya mengandung ali. Itu tuh pasti ibu-ibu muda. Kalau saya lihat di Kabupaten Agam, itu kecamatan sampai Angke Canduang, khatam Quran kuah diagihnya hadiah. Kapatangko hadiah nomor 1 itu Yamaha MX tua. Iya kan? Kemudian nan nyoba ayat tu malam ko nyoba kalau tadi kan siang kan? Ndak satu mau mendengar. Ambo tanyo ke gurunya tu. Ayat nan dibaca anak ko spontan sih bituan Quran disuruhnya mau baca. Indah Pak. Ayat nan ka nyoba ko lah nyoba sabulan berulang-ulang. Iya kan? Jadi patut rancak bacaannya. Kalau ambo khatam Quran dulu tahun 58. Tahun 58 Bu, tu ambo lah khatam Quran. Nyawa ituan di guru tu, nah coba. Iya kan? Nggak ada pilih-pilihan ayatnya. Iya kan? Sudah tu ambo tanya lo ke guru tu lain. Sudah khatam ko lain mengaji jo anak ko. Nggak ada lah do Pak. Sebab nyola tamat SD, nyola kuliah bahasa Lintau, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Iya kan? Lah apa tambah jo les matematik, les biologi, les fisika. Jadi tidak ada dia baca-baca Quran lagi. Ketika akan menikah diuji dek Pak Kuah. Ya kan? Katanya kulu alawat alau zamat. Nah, ini ibu-ibu dan bapak. Jadi khatam ini bukan berhenti membaca Al-Quran. Anak ibu-ibu yang khatam ini selalu dimotivasi. Ya kan? Kalau dia punya kemampuan, anak-anak itu otaknya jernih, Bu. Seperti komputer, itu belum ada CPU-nya itu rusak dengan virus. Bersih. Maka usahakanlah dia menjadi tahfiz. Tadi malam saya ngaji di Bukit Tinggi, itu khatam tahfiz 5 juz. Yang paling juara itu, yang 5 juz itu, adalah anak umur 4 tahun. 4 tahun umurnya, perempuan. Iya kan? Nah, itu bacaannya sudah bersih dan hafal baginya ayat itu. Nah, jadi ibu-ibu yang datang malam kini, ibu-ibu muda, yang anaknya ikut khatam, bapaknya ada juga datang malam kini, jangan dibiarkan anak tidak mengaji. Banggalah kita anak hebat membaca Quran, menghafal Quran. Walaupun ndak ahli matematik. Ambo matematik tu 5 sedulunya Bu. Ndak pandai pada. Nah, kemudianlah tiba sekolah di pesantren ambo pesantren modern. Itulah yang paling pertama di Kabupaten Agam. Belajar aljabar ilmu ukur. Kalaulah aljabar ilmu ukur itu pelajaran ala samo saya mau ibu mendengar wirid walau itu. Kan ada nama dia itu gini Kak. Iya kan? Tak masuk pengenal bodoh, rumus-rumusnya tu, itu mungkin ambo tak jadi insinyur mungkin. Iya kan? Tapi kalau belajar nahu, saraf, qawaid, fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis, itu terbuka pengenal ambo. Iya kan? Saya tidak pintar sekolah Bu, otak saya tidak terlalu pintar. Iya kan? Tapi antara peruntungan diagi Allah, rasaki diagi Allah, itu tidak ada kaitannya dengan kepintaran. Iya kan? Nabi Muhammad sarjana enggak? Enggak. Malah beliau itu ummi. Tidak pandai tulis baca. Tapi dia jadi kekasih Allah. Iya kan?
Kenapa Nabi itu tidak pandai tulis baca? Allah mengkhawatirkan, sebenarnya Allah itu tidak khawatir. Kok dituduh Nabi nan mengarang menulis Al-Quran itu? Tapi beliau hafal Al-Quran, tapi tidak bisa menulisan. Ya kan? Beliau itu isi dadanya Al-Quran. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak ibu-ibu yang ikut khatam ini terus mengaji, kemudian dari 5 juz hafal dia 10 juz, sampai dia selesai kuliah nanti dengan rutin, konsekuen dan konsisten, hafal dia 30 juz. Ibu-ibu yang terhormat, Allah akan menggajinya dengan kepandaiannya itu. Mau bercerita seketik deh. Ibu, bapak yang terhormat, ada anak awak kini umur 22 tahun, orang Pantai Cermin, Solo Selatan. Tapi luar biasa membaca Al-Quran kepandaiannya. Diambil jadi imam de orang Arab di Dubai. Jadi imam masjid. Anak orang Pantai Cermin, Surian, Kabupaten Solo. Jadi imam di Dubai. Tak dikawai tak? Alah ibu ke Dubai. Pailah jamba puta-puta dikawai kau se. Abara gajinya. Dia tidak ada ijazah negeri. Ya kan? Tidak ada ijazah SMP, SMA. Tidak ada ijazah perguruan tinggi. Cuma dia diterangkan otaknya oleh Allah mendalami Al-Quran. Bara gajinya sebulan piti awak. Kalau di Baliang katomek bara kilo tu. Nah ini. Ya kan? Jadi yang menggaji kita itu bukan karena kita pegawai negeri, karena ada pakai ijazah. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak orang menggalih hameh, tu kuliah zadanya. SEAKT. Itu banyak. Tapi dapatnya coba melamar di PT Semen Padang. Lulusnya untuk jadi pimpinan tu, Bu. Tapi ketika orientasi gajinya 4 juta baru sebulan. Ambo ketika tu 80 tahun kerja, gaji ambo 2,5 juta baru. Inyo jolong masuk lampe juta. Sudah nerima gajinya sekali itu, Bu ya. Kalau awak mau undur majuan sore baranti, membayar ndak biaya pendidikan awak sehari? Indak. Bangko ke baranti, mengalami hampir juta, kau dapat biti sehari, kau setengah hari. Ya kan? Jadi anak-anak saudagar itu kuliah mencari ilmu untuk memenet galih nalah dojo. Iya kan? Itu orang menjual kulkas, menjual radio. Anaknya sarjana tu, tapi tidak ada mencari kerajaan. Adi menet pekerjaan yang telah dimulai oleh ayahnya itu sebaik-baiknya, sehingga galihnya tu kambang. Kambangnya nak buah dahan marundut, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labulih, pucuk dicinta lam tibo, semua dikali ia datang, pacar dicari, bini dapet. Itulah kira-kira perkembangan galihnya tu. Karena yang mengolahnya orang yang telah bersekolah. Itu namanya. Tapi akan ditanyakah titel-titel dunia ini dalam kubur? Tidak. Iya kan? Orang yang paling dakik jo awak, saya pak ibu-ibu, ndaknya tanya ni melekat di kubur nanti. Ambo mati nanti gua, kalau terlalu kubur dari badan orang. Iya kan? Kini awak kan menari di atas bumi, sebentar masuk parui bumi. Iya kan? Ndak ada nyo tanya tu do. Aristawardi, man bini tuka? Siapa bini engkau? Ada. Kalau ada pertanyaan itu, tu tapi saya mau menjawab. Rukmini kecem. Ya kan? Karena bini embo namanya Rukmini. Tapi tidak ada.
Begitu juga pangkat-pangkat dunia ini. Ada pula orang mencari pangkat dunia ko supaya menjaga gengsi. Sebenarnya dia tak kuliah lah. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak tapi dia ingin supaya ada lo pangka ikut namanya tu. Hanya wali si jazah ada ya tu. Iya kan? Sehingga kaum muslimin boh orang de ijazahnya palsu. Orang mana tu? Orang lintau tu? Tak. Boh. Jadi jangan biarkan cucu-cucu ambo nalah katam ko indak mengaji. Acaranya apa Ustaz? Iya kan? Caranya nyo tetap mengaji balik ke tempat lama tu. Ada leceh lai pakaro ndak mengaji ko. Nyo naian uang mengaji dek pengurus saji, dek pengurus TPA. Tapi kalau untuk kuliah kabau nyo jua, kabun gatah nyo jua, anau nanti ditanam ko nyo jua jua. Untuk anak kuliah ndak ameh bungka dia sah, ndak air talang di pancuang. Tapi kalau naik uang sekolah mengaji, anaknya nak ngaji lah. Siapa yang rugi ni? Ya kan? Rugilah ayah dan ibu. Itu yang saya pesankan kepada ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang anaknya siang tadi khatam Quran. Jangan sampai nyo tamek di situ membaca Al-Quran. Bagaimana dia membentuk dirinya, ya kan? Dengan ajaran-ajaran Al-Quran itu. Kan itu nalah banyak ditinggalkan orang kini. Ya. Kalau kaum muslimin kita mampu memenek keluarga kita dengan peraturan Al-Quran, itu kama saja awak kadipelihara Allah. Ya kan? Dipelihara oleh Allah. Karena apa? Orang yang seperti itu berguna bagi masyarakat. Kata Nabi, khairun nas may yanfa'un nas. Kemarin saya umrah. Di bawah jalan-jalan dek tour leader tu, kaum muslimin namanya bahasa Inggrisnya kok. Apa bas? City tour. Itulah namanya. Ada rumah gadang, dak tanggung gadang rumah. Kira rumah tu rumah imam besar Masjidil Haram. Imam tu inyo presidennya namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Ya kan? Itu barang gajinya. Bagian saya cek kosong kayaknya. Barangnya suka membiak piti. Itu gajinya. Jadi orang-orang ahli Al-Quran kan mengajinya Allah Pak Bu. Banggalah ibu, anak ibu santiang dengan Al-Quran. Kalau gaji pegawai negeri, gaji pegawai BUMN, kami ko dulu jo Pak Baskwa kuek yo le umur 56 tu kan kuek tu. Bisa bini muda dua tu mah umur 56 tu. Iya kan? Tapi lah nyo pensiunan dek Semen Padang. Pensiun yang lain tak bisa kerja oleh. Iya kan? Artinya. Tapi kalau kita ahli Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kapanpun Allah memelihara kita dengan Al-Quran yang kita dalami itu. Kalau dapat awak sama joanau nan tumbuh di pato kau. Akhirnya mau tanya apa-apa, ada ndak batano kau nan disengaja menanam serupa pinang? Ada kini? Lain. Kalau ada ulu wana mungkin ndak. Tapi dipupuk ndak? Ndak. Calik de ibu batangan nau tumbuh ndak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sige nak memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu dimakan anak sanagari yo kudo-kudo malamaan. Yo. Kalau lah habis sagu anau tu dibuat orang kalamai. Nama retik-retik tu. Ya kan? Kalamai gigi namanya di kampung bau atau dari sagu anau dibuat orang. Habis sagunya dicampak orang ruyuangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai jo ke kasau ke pagar narancak mana.
Daun nan tuo jadi atok, nan pucuk ke daun rokok, lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijuknya lapia ke tali. Buah lama nironyo mani, kok diabuh menjadi saka, diparam tua namonyo, lah rasan menjadi cuko. Sampai sinan cuy bu ulang balik. Pada anak tu tumbuh di kampung ibu kan? Tadi ambo lah diagi ada anak ambo tadi niro tu. Abi yang gini Ustaz, besoknya asam ni jadi tua lah je. Diparam menjadi tua, larasan menjadi peguno ndak? Peguno. Asam aja tu. Indak memilih sampai tumbuh. Jadi lano tu. Iya kan? Di gurun di lereng tanah. Walaupun di gurun tanah lapuang inyo basanang hati jo. Daun nanindak rampak wana kok gugu silaro tuo jatuh balunggu di rumpunyo indak menggaduh kena lain. Jadi ada pak pelapahan nau tu kalau jatuh le menggaduh kena lain. Nah ini di rumpunyo taruh nyendak rampak. Iya kan? Kok dapat awak coba tangan nau nan tumbuh di pato kok. Dah ada nan tabuang tu dong. Iya kan? Daun nan tuo jadi atok, nan pucuk ke daun rokok, lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijuknya lapih ke tali. Siapa yang bisa seperti itu? Orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah bagaimana? Orang yang tidak putus-putus setiap hari mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Huda wa rahmah. Setelah huda wa rahmah apa? Dia itu adalah penyakit, obat penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Syifa itu apa? Obat. Jadi sudah banyak orang yang telah berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh, payinya ke ulama. Ambola bosan merubek ko pak lawannya piti habis. Bahasa nampak kamu. Jago tengah malam salat 2 rakaat, baca Al-Quran dan dibaca Nabi Ibrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yasfin. Rancak mana ayat itu? Allah nan menciptakan awak, Allah nan menunjuk awak. Allah nan magi awak makan, Allah nan menganyangkan. Jadi bukan nasi nan menganyangkan. Kalau Allah berang kau bu, habis nasi 2 kancah. Gulai kambing 3 periuk. Awak tak kanyang-kanyang, baka. Ikan? Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Rutinnya membaca itu, tubuh pereso baliknya kanker. Lah mati kanker-kanker nan menjala ureknya tu ke seluruh badan. Dokter lah putu yaso mau be. Kama pak baru be pak. Lah do ambo baru be. Manga ambo jago setengah malam taruh hijau tubuh ambo nan sangat sakit ko. Ambo bangun suan-suan berjalan bainsui-insui ke kamar mandi bau do ambo menangis membaca apa nan dibaca salat. Ditunjukan de ulama membaca ayat ikut. Perlahan-lahan badan ambo merasa lama. Kiro di pareso balik, jo dokter ahli kanker tu lah mati urek-urek kanker tu di badannya. Ikan? Sehat bananya balik. Itulah menggalihnya balik. Bini lah nya balik. Sebab bininya lah mati. Kecek dokter, lah hilang ka dokter. Sabar selapak lah. Istilahnya mati je nantinya kecek dokternya. Jadi kita tidak bisa memponis orang sakit berat akan mati. Yang tahu kematian itu Allah. Itu saya sampaikan kepada ibu-ibu dan anaknya ikut khatam. Caranya Bapak Ustaz? Pacali alo kanak bahasa awak rajin baca Quran. Kan? Kadang-kadang ada ibu-ibu kok kesuruh nak tu guru mengaji yang lah maimbau. Biarlah mak saya tak pandai mengaji. Hanya berfikir sudah tu mak kalau umurnya lah 9 lah 10 amak dengan awak disuruh hanya biarlah hendak aja.
Begitu juga bapak-bapak. Sudah salat isya, diajak anak tadi murajaah. Nah, ayat nak baca di guru di tempat TPA tadi, kita ulang berdua ya nak. Bersemangat anak tu. Kerana mairi parang jo warani, mairi kerajo jo usau. Orang kemandiang kudo nanyo Allah masuk air lu atoinyo masuk. Jadi yang mau sampai kapak anak-anak dalam usia mengaji itu, ya kan? Ajaknya murajaah di rumah lah sudah salat isya. Jangan pada mino jo. Literanya dapat dong. Ikut duduk di lapau sejak jam 7 malam naik jam 2. Kan? Itu kerja tu. Kira-kira pak nan suka pada mino, lay ada membaca asyhadu an la ilaha illallah ketika meletak batu tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Atau membaca alhamdulillah, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi motivasi anak kita, perlihatkan kepada anak kita bahwa kita taat pula membaca Al-Quran. Bu, ini tidak mengantuk na ibu lah. Nah, kita tambahin itu sinan. Kalau bisa dimamalkan ya. Mudah-mudahan insyaAllah. Dan kedua, ibu-ibu para jemaah, kalau serupa itu namanya kerancak. Musaji baitun ni'mah. Nanti misalnya alun mati yang boleh. Namanya? Ni'matullah. Ni'matullah. Ya kan? Nanti kalau ada jombo kemari balik, tidak mau deko lepohnya lah. Ya kan? Iya kan? Ada pengguna untuk menyiapkan saji ke? Bapak pengurus yang cameh pak, menyudam saji ke? Batu bahan-bahan yang dipasang ada di toko, pitih ada dalam saku jamaah. Pokoknya jamaah kau pemurah segala. Ambo yakin pemurah. Malam kini kuat 1 juta seorang saya awak nak datang wak. Banyak mesti dapat mah. Mau nak 1 juta seorang. Kalau mau ibu-ibu bapak mau 1 je. 1 juta seorang malam kini. Kita turunan 500 orang. 2,000 seorang. Sekarang kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Orang yang membangun masjid di muka bumi ini, walaupun sebesar sangkak burung, kan tak mungkin tu kan? Sekadang sangkak burung lebih sawak salat salam. Tak. Orang yang membangun, akan kami bangunkan rumah dia untuk di surga. Dibangun lalu rumah spesial untuk orang yang membangun masjid. Jadi ini kalau kita lihat terletaknya di kampung awak, ya kan? Ini swadaya masyarakat. Dahulu musala, kinilah jadi masjid. Ini sudah dipujikan kepemurahan masyarakat. Walaupun modeko baru, kok lah miliar pitinya. Iya kan? Lah miliar. Lah ada tes miliar. Sebab konstruksinya jalan besi ni. Iya kan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat dibuat lol balantai dua. Bagaimana kedudukan infak? Pahala saya awak dapat Pak Ustaz? Tidak. Infak, sedekah, zakat, wakaf, indak pahala saya awak dapat tu. Pitih di dunia tu diganti di Allah wali. Cula ibu rasakan ke? Kalau awak berinfak bersedekah, dari nantak kita sangko-sangko beko dapat lor rezeki wali. Yo. Artinya, jadi bukan pahala saja. Janji Allah itu dalam ayat tadi bagaimana? Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Nampunya rato sawananya siapa? Allah. Tapi alui bahasa Allah tu kawak. Kalau awak berinfak, awak bawa kaf, awak bersedekah,
Allah meminjam kawak. Jadi Allah mengaku berhutang kawak. Kalau Allah mengaku berhutang, utang kau babayi atau enggak? Babayi. Baranya bayi di Allah, fayudaifahu lahu adha'afan katsira. Dengan balasan yang sangat banyak sekali. Tidak ada angkonya tu. Jadi berlipat ganda yang tidak terhingga. Tidak ada dalam sejarah orang kaya pemurah yang jatuh miskin. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Itu ditakdirkan di Allah kayo, ya kan? Pemurah loh. Pemurah, kayo, pemurah. Tapi Nabi magi tahu pula sianang kayo di dunia ko. Walaupun nyolah ditakdirkan masuk surga, tahun dur masuk surga sampai 10 tahun dari naman saya. Mandanga itu cameh Abdurrahman bin Auf. Nyo meminta ke Allah, ya Allah, bansai lah hamba. Dah lantai yang hamba tahun dur masuk surga sampai 10 tahun tu dah. Iya kan? Hanya mengalih buah-buahan. Supaya nyo bansai balik, nyo busuan buah-buahan tu. Tu nyo jual, nyo beli dorang. Alah biar-biar je pokok lah. Alah bansai. Iya kan? Tapi karena takdirnya kaya, karena dia pemurah, orang pemurah tu kan nyo ganti di Allah nam banyak. Damu Allah membansai entaru itu. Ada penyakit nama negara itu kini Iran, kadang-dulu Syria namanya. Kini Iran namanya. Ada penyakit aneh di sana tu. Jua sidube alunya sehatkan di Allah. Atud ada ubeknya buah-buahan busuk. Iya kan? Sehat. Orang yang sakit tambah apa? Banyak habis buah-buahan busuk di negeri Iran tu. Kecil orang di Madinah ada orang mengalih namanya Abdurrahman Auf. Abdurrahman bin Auf. Dia mengalih buah-buahan busuk apabila ke sini. Bondong-bondong orang datang membeli buah-buahan busuk tu. Untuk kau bek. Akhirnya habis. Jibalinya celai daripada malam. Habis je. Buah-buahan busuk tu para buih orang beli. Asyana mentakdirkan tu. Allah. Akayo lo nyo balik. Itu yang disebut fayudaifahu lahu adha'afan katsira. Tapi syaratnya pemurah. Kalau menimbang jawab kabu, kini ibu ada membawa piti 1 juta. Ibu infaan untuk masaji nikmatullah ku 500 dicalik dompet tu balik. 1 juta je dalam. Berapa? 500. Tapi perhatian lah, hendak ibu kana-kana infak tu lah. Perhatian enggak 10 hari, enggak 7 hari. Piti ibu tu banyak dari tu beliau. Iya. Ambol hacuk menandoi itu. Hacuk. Iya kan? Ada secaranya dia Allah mengganti itu balik. Nendak kita sangko. Ya kan? Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak nan lupa membawa pitih malam kini. Tapi kalau untuk sekadarnya kalau ada. Lain. Kalau pengurus baiko menjalankan kotak katidiang, itunya berbeda je sedekah infak kok. Bedanya. Kalau sedekah, banyak ibu jawab bersedekah sejak tadi. Aduh. Bersedekah galak. Jadi galak tu sedekah. Siapa ngecian? Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau jalan ketidiang, engkau jangan galak ke ketidiang tu. Lalu ketidiang tu di muka. Tak isinya. Ada dulu engkau tu, lalu ketidiang tu nampak ketidiang lah mulai jalan, hanya pura-pura lalu. Itulah terlampau ketidiang tu engkau. Yang kau tu lihat. Itu siapa yang dikicur? Diri kita. Diri kita. Nah, jadi itu mengko pengurus musaji nalah permanen sudah,
kotak infak tu tetap ada. Di mana letak dekat pintu? Dekat pintu ke masuk. Kenapa begitu? Supaya jamaah yang masuk tidak lupa berinfak. Ya. Siapa yang akan menyiapkan masjid kita ini adalah orang boncah kawai. Iya kan? Ko indak nan disiko sadonyo, ko nyo jalanan proposal. Dek bapak pengurus, kau orang kawai batu bule nan ado di rantau. Tapi ado pulo di tepi selo gua. Iya kan? Nyobali tanah buat saya saji seorang. Itu orang kayu warna okay. Tapi disampaikan ke pengurus kambo, banyak lo orang berang, lainnya buat musaji, bongi orang. Ini ibu-ibu yang terang, banyak mana musaji, tanggoran cak musaji tu. Hari raya besok, ibu-ibu di hari raya dan kedua, ketika ambo mengaji ke petang kosenan, beliau nambuh musaji, itu tak ada orang dari Jakarta. Hanya ingin bertamu jambo. Jadi hari raya kedua besok kau boleh tak mati ya. Faham kau itu kecil Ustaz yang boleh gaik. Ini kan lawannya orang segaik embo kau mati. Ibu-ibu yang datang kini ada tak nambah suami umurnya 73? Lai. Aku matinya kau jangan ditangihi pedia lah. Orang lah patut mati je tu. Lah Lai baca se Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa buya lah patut yo mati tu Allah. Kawan-kawan mula banyak nak mati. Tapi bangko alun jo pertama aja alun sampai. Nang kedua doa orang banyak wah. Kini bertanya ambo apa jujur menjawab ya. Ada ndak pak nan datang kini dia ambo tagah makan kuih, ada ndak nak menyumpai ambo. Pasti mendoa nambo. Ambo ndak yakin seketik jo ada menyumpai. Kenapa ibu-ibu bapak-bapak banyak datang? Karena ingin mencari ustaz ko dari dake. Nyo datang ke kampung ibu, pasti ibu mendoa. Nan biasa hari hujan ko ndak banyak orang. Iko dari buki orang lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tibo dake lah datang. Dek banyak datang ke pintu lalu sadonya. Alhamdulillah. Ya Allah, masuklah orang kawai ko ke dalam surga ya Allah. Orang boncah ko ya Allah. Orang batu bulik ko ya Allah. Orang lintau buah utara ko ya Allah. Masukannya ke surga walaupun nya mendengar kaji sambil lalu ya Allah. Tak apa terus Ustaz lalu mendengar kaji. Tak apa. Orang aku kan orang Minang. Orang Minang ko santiang menyambi. Sambil badiang nasi masak. Sambil bakayuh bidu ilie. Sambil manuai bilalang dapet. Sambil mendengar kaji mato lalu. Jadi kaji dapet mato tekan tu lapeh tekan tu. Membana ambo ke ibu jam pura-pura lalu ketidiang tu lalu ndak atau galak saya ke ketidiang tu jan ya rekam ya jadi semoga masjid kita cepat selesai. Awak membuat namanya atau membangun? Membangun. Apa bedanya je membuat? Kalau membuat pitihlah tersedio. Ya kan? Tinggal beli bahan, upah tukang segala macam selesai. Sebentar sudah mah. Tapi awak membangun. Ibu kalau tersinta lalu ingin jago lagi. Nampak tamu sudah tersinta tu mengalu. Duduk dulu di kasur tu manual. Itu tadi kuo tu bangkit tangan kete. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sudah tu beranjak untuk bauduk ke kamar mandi. Anan disiram lo kepala atau kaki?
Sesudah awak bersuci, taharah, ana disiramna. Kaki dulu, kalau ingin sehat, siram kaki dulu di bawah tu, ya kan, sampai ke lutut. Nah, baru sudah terakhir weko kapa. Sudah banyak kejadian orang bau muat teh 60, masuk kamar mandi nyusiram kepala. Anda pandai ngecek. Sebab angin itu tidak keluar. Akhirnya lidah apa? Patah, stroke ringan. Hilang keseimbangan, jatuh. Tiba kepala nan di belakang kau diten. Banyak tak terangan orang mati di kamar mandi. Nah, sebabnya itu tu. Jadi ibu-ibu nalah bau muat 60, jadi sengko jawab mudo ndak bawadak nan ndak bahas tu dah lain. Kalau muka lah bakar inyui, badak tu tinggal di banda-bandanya tu selai. Itu. Ini ketika data muka kau rencak di badak ini. Kalau bakar inyui, ingin babadak je untuk merawat kulit tu kalaluk saya je badak balik. Ya kan? Tak usah badak kecantikan balinya maha. Awak nak kamu rancak lain. Kalau ibu ingin babalik rancak balik, lemot. Lain. Rajinlah berinfak masuk surga. Masuk surga tak ada orang gaik. Kami lah terlanjur gaik kini kau bapak ustaz nyomudon dia Allah balik. Ambo bagi khabar bu yo. Ibu-ibu nak masuk surga nanti wajah ibu sama je anak gadis ibu nambah umur 9 balik. Tinggi 50 meter, kulit po. Jadi nak hitam-hitam kaliang kau sabar je lagi ni lo. Asal masuk surga nanti po putih. Tapi kok masuk neraka tambah kaliang. Ya. Kita nak laki-laki kau pak tinggi 60 meter pak. Wajah bantu anak bujang umur 25 tahun. Gigi palsu nalai pasang si kokonya tukar juga gigi asli dia lihat. Ayah abu kita hitam bulu mata hitam janggui hitam kok wajanggui. Iya kan? Adonan gembira aja lah kita sampaian. Lain nak mana pak? Isteri pak masuk surga. Iya kan? Sudah tu ditambah jo bidodari di Allah 9. Jadi 10 bini pak nanti. Dia laki-laki ditambah 9 bininya dalam surga. Iya kan? Bidodari surga itu diciptakan di Allah di sinan. Tidak ada pernah dibawa orang raun lah. Orisinil. Iya kan? Tidak ada dipacari orang. 9 banyaknya tu. Kalau kami perusi, ledegi lelaki banyak. Tidak. Balang anak dia. Jadi cuba-cuba di dunia kau ibu belaki 3, 2 nak tentu ibu nama anak siapa. Ya tak? Tanya saya Indo anjing tanya kenyo kan hanya melayan anak tu. Tanya anjing tu, kau nama apanya kau? Tentu sebab lakinya banyak. Jadi fitrah ibu-ibu kau suaminya dalam surga tetap satu. Sebabnya apa? Memang perempuan sifatnya itu nyola lebih sayang kameh daripada emasnya. Kalau galang amehnya hilang betul-betul tu. Kalau lakinya hilang 2 hari saya menangisnya. Ikan babi tu bu, aduh pacar lama dan kami nikahi je. Jadi wanita itu memang sayang dengan emas daripada emasnya. Namun fitrahnya memang begitu. Allah hanya mengasihi perempuan. Kalau suami kami masuk neraka, apa Ustaz? Kami masuk surga, suami kami masuk neraka. Kerana nyo tak salat. Nyo tak mau salat, suami itu masuk neraka. Nyo carian de Allah, ibu suami di surga tu. Iya kan? Itulah namanya bidada. Darah nak bisa dari lah tu. Carian. Iya. Kaum muslimin sudah tu di surga ndak ada gaik-gaik lain. Kalau siko kan berubah taruh wajah awak. Ambo sekitar sampai puluh tahun lalu kalau pulang mau ke kampung, bila pulang wan kecil muda-muda tu
Iya kan? Pilo pulang dah nalagak modern. Tapi kini ambo pulang pilo tibo nyek. Bah itu karena laga. Nah ambo orang boda le. Nambah udah kambo dojo sia ibu-ibu nambah mua 69. Dah dah pulang dah aja. Iya kan? Udah lagi tagok je berjalan dulu aja. Nyolah salat date kurisi. Abu saraf terjepit. Abu kolesterol tinggi. Abu tensi tinggi. Kemudian ada parusiko pendeknya lagi. Kenapa? Karena ruasnya tambah pendek. Bab itu karena kalsiumnya habis dihirup oleh anaknya ketika menyusu. Atungko gadang na dosonya anak nandurako kain dua. Jadi kalau ada di antara kita karena sayang kepada istri dan anak, orang tua masih hidup tapi kita tidak kasinan-sinan. Dah lebih 3 bulan sampai bulan guys. Sudah mengaji kopai lah kasinan kok. Karena apa? Orang tua itulah yang membuat kita bisa begini. Iya kan? Kalau orang tua dulu jahit, yang masuk anak ke kantong plastik sudah lah iya, nyontang ke petang sinamar. Iya kan? Lalu jadi wak. Tidak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aku perintahkan manusia beribadah kepadaku, saya tidak mempersekutukan saya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Saya doakan juga saudara-saudari saya seiman dan seakidah yang saya kunjungi hari ini ke sini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kalau ada ajal nalah sampai, ambo doakan husnul khatimah. Kalau ada laki babini cik lai, berterima kasih kayaknya. Terima kasih udahlah babini cik lai. Don kedua, ya kan? Muka suiknya menyasah kain batana. Jangan berang-berang ke suami dan babini cik lai. Bab itu suami laki-laki boleh babini lebih dari cik. Ada ayatnya, ada. Fankihu matabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nah, tapi pak jangan datang nanti lo. Ada ujung ayat tu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tak kau bisa adil cik salah. Nanti nyuagih di Allah dalam sarugo sambil 9. Amin. Ambo calik wajah-wajah apa? Kau nak masuk ke surga tu satu. Ya kan? Dah donan mengantuk, ya kan? Semuanya happy, ya kan? Juga nanti berakhir dengan happy ending. Amin ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Semoga bapak dan ibu selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.